Bismillahirrahmanirrahim. Fanzur diwa. Oh thumanzur niki, thumanzur nuli ningalan sira. Nggih. Napa ndukur ya? Thumanzur nuli ningalan sira ila katsifi satrillahi, ila katsifi satrillahi maring kandele tutupe Gusti Allah. Kaifa kaya apa asbalahu nglembrehaken itu ngelembreh apa sih? Mengelembreh no. Artinya mengulur sapa Allahu ing satru alal usati ing atase pira-pira ahli maksiat. Min khalqihi saking makhluki Allah, bitadyiqi tariqi kelawan ngerupekaken dalan, mempersempit jalan, fi kasfihi ing dalem buka mengguno satrul aurah. Maksudnya dari kasus apa itu kemarin ada kisah Sayyidina Umar menemukan pasangan sedang berbuat maksiat atau berzina, tetapi tidak ada saksi. Sayyidina Umar melihat sendiri. Bolehkah dia menghukum maksudnya menghukum dengan hukuman sesuai standar syariah? Terjadi perbedaan dan Sayyidina Ali mengatakan tidak boleh, sebab Allah sudah menyatakan hukuman bagi orang yang berzina itu harus mendatangkan 4 orang saksi. Kalau saksi kurang dari 4, apalagi cuma 1, maka hukum tidak bisa ditegakkan. Walaupun 1 orang itu yang mengetahui adalah hakim, dia tidak boleh menghukum sendiri tanpa adanya saksi. Lah, ini menunjukkan bahwa soal aib, soal perzinaan, dosa, hukuman bagi zina itu kan berat, bisa sampai hukuman mati. Tetapi tidak bisa dilakukan dengan mudah, sebab harus ada 4 orang saksi yang melihat langsung masuknya timba ke dalam sumur. Itu kan gak gampang ya. Mana ada orang nganu dilihat 4 orang, itu hampir tidak mungkin. Artinya syariah ini memberikan apa itu tutup ya, orang berbuat maksiat itu tidak langsung serta-merta dihukum, tapi harus ada bukti yang sangat kuat. Kalaupun itu ada bukti tapi tidak kuat, tetap ditolak ya. Menunjukkan betapa Allah ini sangat ngeman pada hamba ya. Jadi hukuman itu harus betul-betul dilaksanakan itu karena memang keterlaluan. Kalau ada orang berzina dilihat oleh 4 orang, berarti ini kan nemen. Orang itu kan biasanya kan malu sembunyi-sembunyi. Sehingga Allah menutupi aurat, Allah menutupi kejelekan itu dengan tidak ditampilkan hukuman selama tidak dilihat oleh 4 orang saksi. Walaupun dia jelas berbuat maksiat ya. Sayyidina Umar melihat sendiri ada orang berbuat maksiat, tapi Sayyidina Umar tidak bisa menghukum karena tidak ada saksi. Fanarju moko ngarep-ngarep kita Allah nukhrama yen ora dan aling-alingi kita hadzal karama ing ikilah kelomanan. Maksudnya kelomanan itu kebaikannya Allah. Yaumat tubla ing dalam tinanitin rusak op asair sarairu piro-piro rahasiane ati. Ini kita berharap ya muka-muka kita semua diampuni oleh Gusti Allah. Sebagaimana Allah di dunia ini telah
menutupi kejelekan manusia dengan mewajibkan banyaknya saksi. Fafil hadisi, dalam hadis, innallaha sunni Allah iku idza satara, nalikane nutupi sapa Allah, ala abdin ing atase kawula siji auratahu ing aurate abad, fit dunya ing dalam dunya, fa huwa mongko Allah iku akramu luwih mulya min ayak syifaha saking yen to buka sapa Allah ha ing aurat fil akhirati dalam akhirat. Wa in kasyafalan lamun buka sapa Allah ha ing aurat fit dunya ing dalam dunya, fa huwa mongko Allah iku akramu luwih mulya sapa Allah min ayak syifaha saking yen to buka sapa Allah ha ing aurat maratan ing dalam ambalan ukhra kang weneh. Maksudnya kalau orang itu oleh Allah ditutupi dosanya di dunia, mungkin di akhirat juga akan ditutupi oleh Allah. Kalau di dunia sudah dibuka, juga tidak akan dibuka lagi di akhirat. Tetapi ini semua kembali pada kehendak Gusti Allah. Artinya bukan berarti kita harus bangga atau boleh melakukan dosa. Ya, kita tetap harus berusaha menghindari dosa. Tetapi kalau kita melakukan dosa, jangan ditunjuk-tunjukkan. Dosa yang telah ditutupi oleh Allah, jangan malah ditampakkan kepada manusia. Kalau kamu melakukan dosa, ya harus ditaubati, disesali. Jangan malah diceritakan pada orang lain. Wan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an qala dausub Abdurrahman, kharatu metu ingsun ma'a Umar serta ni Sayyidina Umar radhiyallahu an, lailatan ing dalam suci wengi fil Madinah ing dalam Madinah. Fa bainama ing dalam suci waktu nahnu te kita iku namsi lumaku kita, izharon li pertelana maring kita apa sira juntamar, damar niku lampu. Fantolakna moga budalan kita na umuhu nejo kita ing mengkono sirat. Falamma tanauna semangsane parek kita minhu saking mengkono sirat, idzan nalikane tanauna, ya, sahabat Abdurrahman berjalan dengan Sayyidina Umar. Terus dari jauh kelihatan ada lampu. Setelah didekati minhu sanging mengkono sirat, idzan nalikane tanauna, babun utai lawang iku mughallakun den tutup ala qaumin ing atase kaum, lahum iku kedue kaum aswatun tai pira-pira swara, walaghtun nan rame-rame. Ada pintu ditutup, di dalamnya ada orang rame-rame pesta. Terus fa'akhoda mongko ngalap sopo Umaru Sayyidina Umar biadi kelawan tangan ingsun. Wa qala dawu sopo Umar, ada dari ono to lumaku ono to weruh sira baituman iku utai omai sopo hadza utai kilabet. Sayyidina Umar bertanya, ini rumah siapa? Kok di dalamnya ada rame-rame? Qultu ngucap ingsun la ora. Kamu tahu? Enggak. Faqala dawu sapa Sayyidina Umar, hadza utawi ikilabet iku baitu Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf, omahe Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf. Wahum utai mengkono kaum al-ana ing dalam saiki iku syariba podo mendem, ya. Sapa mengkono niku kaum, ya. Utawa lagi jamak syaribun syurbun pira-pira wong kang mendem, wong kang nginum. Fama ing opo taro ningali siro. Sayyidina Umar mengatakan, kamu tahu enggak ini rumah siapa? Oh, ini rumahnya Rabi'ah.
kata Sayyidina Umar. Saya tidak tahu, Abdurrahman bin tidak tahu, ini rumahnya Rabi'ah. Di dalamnya itu ada pesta minum-minuman. Terus apa yang harus kita lakukan? Kultu ngucap ingsun aro ningali ingsun ana yo ingsun qad adaina temen nekani kita ma ing perkara nahana kang nyegah ing kita sapa Allah andu saking ma qala dawu sapa Allah taala wala tajassasu lan ojo niti-niti Allah sira kabeh, jangan kamu cari-cari kesalahan. Farja'a mongko bali sapa Umar Sayyidina Umar radhiyallahu an wa tarakahum lan ninggal sapa Sayyidina Umar hum ing qaum. Jadi Sayyidina Umar dan Abdurrahman bin Auf itu mendatangi rumah dan jalan, lihat ada rumah sedang ada lampu menyala, di dalamnya ada rame-rame pesta. Terus pintunya ditutup. Sayyidina Umar mengatakan, kamu tahu rumah siapa ini? Enggak tahu. Ini rumahnya Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf. Mereka sedang minum. Mereka sedang pesta-pesta, minum-minum. Apa yang harus kita lakukan? Abdurrahman mengatakan, kita tidak boleh melakukan apa-apa. Sebab kalau kita masuk ke rumah itu, berarti kita tajassus. Tajassus itu mencari-cari kesalahan orang. Al-Quran melarang tajassus. Oh begitu, ya wis. Langsung Sayyidina Umar balik, tidak jadi masuk ya. Karena orang itu kan sudah sembunyi di dalam ya. Jadi Sayyidina Umar tidak mau masuk ke situ, takut termasuk bagian dari tajassus ya. Cari-cari kesalahan orang. Walaupun dia sudah dengar di dalam itu indikasinya orang minum, tapi Sayyidina Umar tidak jadi masuk karena apa? Merasa itu bagian dari tajassus. Wa hadza utawi ikilah mengkono niku wau roja'a Umar niku. Iku ya dulu nuduhaken apa hadza ala wujubis satri ing atase wajib nutupi. Watar kita tabu ilan ninggal niti-niti Allah, tidak boleh mencari-cari kesalahan ya. Kalau kita tahu, lihat ya, harus amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi kita tidak harus menyelidiki ke rumah-rumah gitu. Itu termasuk tajassus. Waqad qala tamandawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Muawiyah maring sahabat Muawiyah dawe innaka sira iku inta tabata lamun niti-niti sira auratin nasi ing pira-pira celane menungso afsatahum mongko ngrusak sira hum ing nas. Kalau kamu cari-cari kesalahan orang, kamu akan menghancurkan mereka. Au kita atau parak siro tufsiduhum iku ngerusak siro hum ing mengkuno nas. Orang ini kalau dicari-cari jeleknya, ya pasti ada jeleknya. Makanya kita ini jangan terlalu detail, jangan terlalu ngurus urusan orang. Sebaiknya kita itu lebih perhatikan celah atau mengurus aib diri kita sendiri. Jangan sibuk melihat celah orang. Kalau dicari ya semua orang pasti ada jeleknya. Waqala dawsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah wahai Rasulullah. Ya ma'syara man. Ya ma'syara man hi golongane wong. Amana kang ngrasa iman sapa man bilisanihi kelan lisane man. Hai orang yang ngaku iman dengan mulut, walam yadkhulan orang mlebu opal imanu iman fi qalbihi ing dalam atine man, dan imannya tidak tembus ke hatinya. La tabu ojo ngrasani sira
jangan kamu menggunjing al muslimina ing pira-pira wong Islam. Wala tatabba'ulan ojo niti-niti sira auratihim ing pira-pira celane muslimin. Jangan kamu cari-cari kesalahan orang Islam. Fa innahu sudah kelakuan ikuman tesapane wong iku yatba'u niti-niti sapa man aurata akhihi ing celane sedulurine man al muslim kang muslim yo yatba'u mongko bakal niti-niti sapa Allah auratahu ing celane man. Siapa orang mencari-cari kesalahan orang Islam, Allah juga akan meneliti kesalahan dirinya. Wa man tasabane wong iku yatba'u niti-niti sapa Allah auratahu ing celane man yafdhahu mongko meleh-melehaken. Meleh-meleh itu mempermalukan sapa Allah hu ing man walau kana sajan ana sapa man iku fi jawfi baitihi ing dalem jerone omahe man. Jangan orang itu mencari kejelekan orang lain. Siapa orang suka mencari kejelekan orang, dia juga akan diteliti kejelekannya oleh Allah. Siapa orang diteliti kejelekannya oleh Allah, dia akan dipermalukan. Walaupun dia di dalam rumah, sembunyi dimanapun ketahuan. Artinya kita ini nggak usah ngurusi kejelekan orang, fokuslah ngurusi kejelekan dirinya sendiri. Apalagi niatnya mempermalukan, niatnya itu memfitnah, menggosip ya, itu niatan jelek. Lihat bahwa diri kita ini juga banyak salah. Wa qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an laura itu lamun ningali ingsun ahadan ing wong suwiji ala haddin ing atase ngelakoni had, maksudnya melakukan pelanggaran yang harus dihukum di had min hududillah kang tetep sanging pira-pira had hukuman Gusti Allah taala ma akhadhu mongko ora ngalap ingsun ing ahad, maka dia itu tidak saya tuntut. Wala da'autulan orang ngundang ingsun lahu maring mengkono ahadan ing wong suci hatta yakuna singgo ono iku ma'i sertane ingsun sapa ghairi niliyane ingsun. Maksudnya saya kalau tahu sendiri ya saya enggak akan menuntut kecuali kalau ada saksi. Wa qala dawu ba'dun sebagian ulama, kuntu ana ingsun iku qaidan wong kang lungguh ma'a Abdullah ibni Mas'ud serta sahabat Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu an. Idh ja'anu litaqahu ing Abdullah sapa rajulun wong lanang bi akhara lan gowo wong liya. Faqala mongko dawuh ngucap sapa mengkono rajul hadza naswanun. Hadza utawi ikilah rajul iku naswanun wong kang mendem. Ini pemabuk gitu. Ada orang mengadukan temannya, ini pemabuk. Naswan itu pemabuk, penyuka minuman. Faqala ngucap sapa Abdullah bin Mas'ud, istangkihuhu podo ngambuo sira hu ing mengkono rajul, ambun dicium baunya ada enggak. Fastangkahu mongko podo nyium ngambu sapa sahabat hu ing rajul, fawajadahu mongko nemu hu ing mengkono rajul naswanan hale kang mendem. Ternyata dicium ya memang bau alkohol. Fahabasahu nuli ngeker nahan sapa Ibnu Mas'ud hu ing rajul hatta dhaba sehingga ilang apa sakaruhu mendeme wong, ditahan sampai baunya hilang. Suma da'a nuli ngundang sapa Abdul niku wau
sapa Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud, bisautin kelawan cemeti itu cambuk, fakasara mongko mecah sapa niku Ibnu Mas'ud samrohu ing wer-were, maksudnya apa itu, di udari itu kan. Cambuk itu kan tampar yang dibendeli, di udari itunya, bulunya itu, talinya itu. Sumakola nuli dawu sapa Ibnu Mas'ud lil jaladi maring tukang jilid, tukang mukul, ijlid jilito siro, mukulo siro, dihukum, dijilid maksudnya. Warfa lan ngangkat siro yadaka ing tangan siro, wa atilan awe siro kula udwin ing saben-saben anggota hakau ing hake udwun. Fajallatahu mongko mbak niku jilid itu nyambuk mecut sapa mengkono jalatu ing rajul utawa niku kullu udwin niku walailan iku ing atase rajul kubaun utawi coba au maratun toh selendang, ya dipukul, maksudnya ya bajunya tidak dilepas. Falamma faraga semangsane rampung apa mungkin jil itu niku qala dawu sapa Ibnu Mas'ud lilladzi maring wong ja kang teko sapa alladzi bihi kan mungkin rajul ngucapaken ma anta, ma iku sapa anta sira minhu saking mungkin rajul. Qala dawu sapa wong ammuhu ai ana iku ammuhu pamane mungkin rajul. Kamu siapa? Saya pamannya yang ngantar anak mabuk tadi. Qala dawu sapa Abdullah bin Abbas, ma adabta ora mulang adab sira, ora mulang tata krama sira, wa ahsan talan bagusaken sira al adaba ing adab, wala satartalan ora nutupi sira al hurmata ing kehormatan. Indaus sira indaus kelakuan iku yang bagi sayukjo lil imami maring pemimpin imam, idzan dana likane tumeka ilahi maring imam apa haddun had, hukuman orang yang mau dihukum, ayyuqimau yang tanju menengaken sapa imam bu ing had. Harus orang pemimpin dapat laporan pelanggaran ya dihukum. Wa inna wasdi Allah iku afuwun ngapura sapa Allah, zat kang mau ngapura, yuhibbu demen sapa Allah al-af'a ing pangapura. Suma Qur'anu limaca sapa mengkono Abdullah niku wal ya'fu wal yasfahu, wal ya'fu lan beci ngapura sapa mengkono kaum, wal yasfahu lan tekse padha nyepura sapa mengkono mukminin niku. Suma qala nulidau sapa Abdullah ibn Mas'ud, inni sudri ingsun iku la azkuru yakti eling ingsun awala rajulin ing kawitane wong lanang qad akan nugelu ing rajul subhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nugel maksudnya potong tangan. Ata utia dan tekani sapa Kanjeng Nabi bisa rikin kelawan maling, faqatahu mongko nugel sapa Nabi ing sarik, nugel tangane fakaan nama asafa koyok-koyok banget prihatin ketun apa wajah Nabi. Faqalu dawu sapa sahabat ya Rasulullah, kaanaka kesune sira iku karihta sengit panjenengan qot au ing nugel mengkono sarik. Faqala dawu sapa Nabi, wa ma yamnauni, wa malan iku apa utai apa iku yamnauni nyekai ing ingsun. Ketika Nabi setelah memutuskan hukuman kelihatan susah, sahabat bertanya, Nabi kok seperti jenengan enggak seneng ada hukuman itu. Nabi mengatakan bukan begitu, saya tidak demikian. La takunu ojo ono sira kabeh iku aunan nulungi li syayatini maring pira-pira setan ala akhikum ing atase sedulur sira. Kamu jangan jadi setan pada saudaramu. Faqulu ucap sahabat, ala afauta anhu, ala afauta orang ngapura panjenengan anu saking sarik. Faqala mongko dawuh sapa Nabi, inna usai kelakuan iku yang bagi sayukjo utawa wajib
li sultani maring sultan rojo penguasa idan ta'ana kan itu moko ilahi maring sultan apa haddun hukuman ayyuqima yang tunjuk menengahkan sopo sultan ing had. Inna Allah iku afun dan kang ngapura yuhibbu demen sopo Allah al afwa ing pangapura. Wa qaralan mojo nabi wal yafu wal yasfahu wal yafu lan becik ngapura sopo wong wal yasfahu lan becik ya ngapura sopo mukmin niku ala tuhibbuna ora demen sira kabeh ayal fira ingin to ngapura sapa Allah lakum maring sira kabeh wallahu ta'ala ghafurun dat kang moho ngapura rahimun tur moho welas wa fi riwayatin kang liya ka annama sufya kaya oleh den wuri apa den seakan ditaburkan fi wajhi Rasulillah in dalam wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa ramadun debu li syiddati taghayyurihi krana bangete berubahe mengkono wajah. Maksudnya Nabi terpaksa menghukum ya. Abdullah bin Mas'ud tadi mengatakan dia itu kan menjadi penguasa. Ada orang datang bawa orang mabuk, dibuktikan memang mabuk, dicium mabuk, ya sudah dihukum. Setelah itu tapi Ibnu Mas'ud marah pada orang yang ngantar tadi. Kamu siapanya? Saya pamannya. Kamu ini enggak benar, enggak bisa didik anak. Artinya ya beliau menghukum itu karena tugas ya. Karena sebagai seorang pemimpin ada pelanggaran dia harus dihukum, enggak bisa dibiarkan. Tetapi itu dengan berat hati gitu. Dengan ya harus dilakukan karena itu tugas. Walaupun kalau bisa dimaafkan ya dimaafkan, tapi hukuman tetap harus dijalankan. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Anjing Nabi didatangi orang mencuri, ya dipotong tangan. Setelah itu Nabi kelihatan sedih. Sahabat bertanya kenapa Nabi kok sedih, apakah Nabi nyesel? Enggak, ya enggak nyesel, hukuman memang harus dijalankan. Orang mencolok, mencuri, potong tangan, itu memang hukumannya. Tapi Nabi kelihatan sedih itu karena Nabi itu ya, artinya Nabi itu merasa apa? Ya merasa dia itu welas atau kasihan gitu. Sebetulnya kalau soal kasihan iya, tapi hukumannya tetap harus dijalankan gitu. Secara pribadi mungkin Nabi merasa ya kasihan, namanya orang dihukum ya. Tetapi hukuman itu kan sudah merupakan ketetapan Tuhan. Orang mencuri potong tangan, ya dipotong. Bahkan Nabi mengatakan seandainya anak saya Fatimah mencuri, saya potong tangannya. Jadi Nabi itu soal hukum ya harus tegas. Pencuri hukumannya potong tangan. Tetapi Nabi tidak melakukan itu dalam apa kebanggaan, enggak. Sebetulnya orang dihukum itu ya harus dikasihani. Artinya jangan diolok-olok, jangan dipermalukan sehingga dia menjadi semakin jelek ya. Makanya Nabi mengatakan la takunu ainan aunan disyayatin ala hakim. Jangan kamu jadi penolong setan pada saudaramu. Artinya kalau kamu kucilkan dia, setelah dipotong tangan dikucilkan, dia akan frustasi dan malah mencuri atau malah jelek ya. Artinya orang itu ya kesalahannya harus tetap diampuni, walaupun hukuman juga harus ditegakkan. Kalau orang tidak dihukum juga karu-karuan. Kalau tidak ada hukuman ya tidak ada kebaikan ya. Namanya pelanggaran ya harus dihukum. Tetapi kalau sudah dihukum ya sudah, jangan terus-terus dikucilkan. Kadang orang itu menjadi jelek karena dia merasa tidak punya tempat, pelacur, udah tobat, tapi masih dikucilkan. Akhirnya dia kan merasa ya melacur aja ya, menjadi frustasi. Sehingga dia itu tidak berhenti itu karena merasa sudah kadung jelek, sehingga dia merasa nekat. Nah itu tidak boleh ya. Di masyarakat tidak boleh menghukum berlebihan. Kalau dia harus dihukum ya dihukum. Orang mabuk ya dipukul. Orang hukum Islam ya. Kalau orang mencuri ya dipotong tangan.
hukuman tetap ditegakkan. Tetapi setelah dihukum ya sudah, jangan dikucilkan gitu. Orang bersalah harus dihukum. Itu kepastian hukum harus ada. Siapapun bersalah ya harus dihukum. Kalau tidak ya semua orang bersalah. Kalau pencuri dibiarkan ya semua orang mencuri. Makanya ya hukuman harus ditegakkan. Tetapi setelah itu ya harus diterima kembali. Artinya tidak boleh terus dihukum berlebihan sehingga dia tidak punya kesempatan bertaubat. Hukuman itu kan untuk menjadi orang supaya ingat, supaya baik bahwa dia telah bersalah. Maka dia harus menebus kesalahannya. Setelah itu ya sudah, dia harus menjadi baik. Jangan terus dimusuhi. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Assalamualaikum.